Sikap berdoa. Alhamdulillah ya, kalian pada sehat yang hadir-hadir. Masih ingat nggak kemarin ibu tugaskan apa buat kalian? Merangkum apa? Pernikahan. Sudah dikerjakan? Sudah. Lihat bukunya. Ya, siapa yang belum mengerjakan? Sudah? Ada. Oke, kalian sudah bagus mengerjakan apa yang ibu
Keempat, makruh. Di sini mubah itu bagi seseorang yang dia sudah sudah punya harta, punya penghasilan, boleh menikah dan tidak menikah untuk waktu menikah itu nggak apa-apa. Selagi jadi masih kalau mubah itu mau menikah, dia sudah punya penghasilan, mau menikah mangga, berapun mangga, ya. Dan dasarnya seperti itu. Terus sekarang di sini ada sunnah. Nah, sunnah itu saya bisa baca di situ. Ada nggak? Coba yang nulis. Apa sunnah teh? Ini berlaku bagi orang yang memiliki bakal untuk berkeluarga, mampu cari rezeki dari bapaknya untuk hubungan rumah tangga dan hubungan tak khawatir berjumlah dalam hidup. Nah, sudah jelas di situ ya. Dia sudah punya penghasilan, dia sudah punya sudah jadi jasmani rohaninya dia sudah siap, ya. Tapi dia tidak khawatir untuk mendekati kejinahan karena tidak belum begitu ambisius terhadap hal-hal yang mendekati kejinahan, gitu ya. Oke, selanjutnya tentang apa itu? Hukumnya wajib. Yuk, ngatain wajib. Oke, silakan wajib siapapun yang mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bakal menafkahi dan khawatir jika dirinya berbuat zina. Nah, yang wajib ini seseorang yang sudah punya penghasilan, sudah mapan, dari jasmani rohaninya sudah siap, ya. Terus sudah muncul nafsu, hasrat hawa nafsunya itu sudah tinggi. Khawatir kalau tidak disalurkan nanti malah mendekati zina. Maka muncul di situ wajib untuk segera menikah, ya. Jadi jangan ditunda lagi nih, dari usia sudah cukup. Dari usia sudah mencukupi menikah lebih dari 17 tahun. Terus dari penghasilan sudah sudah punya, dari sudah punya harta atau rumah, ya, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah ini sudah mapan aja. Dari jiwa jasmani rohaninya sudah ya. Terus dia setiap melihat perempuan ini ada perasaan beda gitu kan. Itu wajib segera menikah. Jangan ditunda, apalagi nanti malah mendekati zina. Hati-hati ya. Terus yang keempat apa? Makruh. Kalau bacakan siapa? Laki-laki Ini laki-laki. Ayo, laki-laki lagi. Nah, kalau makruh ini dia belum penghasilan, tapi jasmani rohaninya sudah siap. Padahal dia untuk mendekati zina itu masih belum terlalu begitu, hasratnya belum begitu nafsu, ya. Tapi dia sudah ingin menikah, ya, sudah ingin menikah. Padahal dari penghasilan, dari kemampuan materinya dia belum mampu masa kenikah, ya. Masa kenikah, jangan juga seperti itu. Kita itu harus menikah itu harus menyiapkan juga dari penghasilan, dari kemampuan materinya, ya. Karena nanti masa istri nggak akan dikasih makan, ya. Oke. Ya, yang terakhir apa ini? Haram. Yuk, haram baca. Hukum ini berlaku bagi seseorang menikah dengan tujuannya menyakiti, mempermainkannya, serta menguras hartanya. Nah, nih hati-hati. Nikah hukumnya haram apabila seorang laki-laki, contoh Rosi, Salman, aku mau menikahi Rosi, karena Rosi orang kaya, aku keras nih Rosi. Nah, itu jadi haram nih. Niatnya bukan untuk beribadah atau menyempurnakan ibadah, tapi untuk memeras kata Rosi. Terus kalau ada gimana caranya biar memang aku sampaikan ke Adel, menikahi aja Adel, dirayu Adel, sehingga akhirnya menikahlah Salman sama Adel. Tapi tujuannya untuk menyakiti. Yang itu boleh tidak? Tidak. Amatnya Salman nggak benar. Oke, paham itu tentang hukum, ya. Nah, kita lanjutkan dulu.
so. Rifki. Kalau seorang suami, suami istri. Suami istri. Terus suaminya memilah atau pergi selama tahun, terus balik lagi ke istrinya, itu hukumnya apa? Berapa bisa? Udah nggak bisa satu lagi. Oke, bagaimana apabila seorang suami pergi tanpa pamit, tiba-tiba beberapa tahun balik nih ke sini ke istrinya, apa itu nikah lagi? Apabila suami, pengetahuan ibu ya, apabila suami pergi nih dari rumah, terus dia tiba-tiba balik lagi, kalau selama masih menafkahi, mereka masih sah suami istri. Tapi ada batasan ya, apabila dalam 3 bulan si suami tidak menafkahi istri, ya itu sudah jatuh pada talak ya. Nah jadi intinya kalau seandainya masih menafkahi itu masih tetap suami istri ya, karena apa? Karena terpisah jarak saja, tapi kewajiban suami menafkahi istri, memperhatikan istri masih suami istri walaupun tidak menafkahi secara lahir ya. Oke, secara batin ya, gitu aja. Ngerti kan? Jadi kalau nggak ngerti boleh dibuka lagi ya. Oh, kasih udah nanya. Siapa lagi? Ada mana nih? Sama atau nih? So, siapa? Ada. Tunangan dulu. Dalam Islam, tunangan itu boleh atau tidak menurut kalian boleh? Boleh, tapi itu kalau ketika Kalau dalam Islam itu dengan kata lain khitbah ya, terus tunangan khitbah. Tujuan khitbah apa? Untuk memberi jarak suatu persiapan contohnya gini. Biasanya kan Kiki yang khitbah Sabila. Memberi jarak agar Kiki mempersiapkan. Jadi tapi ingat dalam itu kalau khitbah itu tidak boleh lama ya, tidak boleh terlalu lama sampai ada khitbah, nggak boleh hingga 1 tahun 2 tahun baru nikah, nggak boleh, ada batasannya minimal 1 minggu maksimalnya tapi sebulan, nggak terlalu lama lebih dari situ ya, oke? Nah jadi jangan dijadikan khitbah itu suatu alasan untuk menghalalkan hubungan kalian yang belum halal. lebih tepat kalau di kita ya, kalau di dalam Islam kalau di Indonesia mah gitu kan, tunangan itu mempakainya biar hubungannya lebih dekat gitu, biar nggak kemana-mana lagi. Iya, tapi sekarang ada orang mensalah artikannya karena sudah khitbah, dasi tangannya berani pegangan, berani pelukan, ya nggak seperti itu. Jadi kalau khitbah itu tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan laki-laki nih, mempersiapkan suatu menuju suatu pernikahan, ya, untuk saling mengenal. Tapi ingat tidak boleh tentang khitbah perjiwaan, untuk saling mengenal kan bumi ya gitu. Oke, harus ada orang ketiga kalau bisa usahakan seperti itu ya, tetap terjaga waktu sudah tetap ya. Oke, ya, tangan, ya, satu lagi. Bagaimana hukum wanita yang hamil duluan? Hukum wanita yang hamil duluan, ketika si anaknya lahir tidak punya hak seorang bapak. Kalau itu gini nih, siapa namanya? Doni ngehamilin si Neng. Ada yang namanya kan? Doni maksudnya ya, jangan ya. Doni ngehamilin si Neng. Nah ketika si Neng itu lahir, anaknya itu perempuan, Doni tidak punya hak untuk menjadi walinya si Neng. Terus Doni orang kaya, suatu saat si Doni meninggal, Neng boleh nggak dapat apa? Tidak boleh. Begitupun si Neng kaya, anaknya satu-satunya, meninggal si Neng, boleh nggak jatuh ke Doni? Nggak boleh ya. Jadi walaupun itu anak dia, tapi tetap ya Doni tidak punya hak Doni menjadi walinya Neng. Pernikahannya gimana? Nah zaman sekarang itu karena malu dinikahan, sebetulnya tidak boleh menikahi wanita yang hamil. Ya, harusnya nanti setelah lahir baru boleh dinikahi. Itu gimana nih? Nikahnya setelah lahir apakah sah tidak? Apakah tetap mendapatkan wali tidak?
diskusikan. Di sini ada berapa orang? Ada 16. Ada 16 dibagi 3 kelompok. Bagi 50. Nah, udah langsung ini aja ya. Balik. Ibu kasih waktu buat diskusi. Ya. Nanti dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, isi dulu saja nanti diskusinya. Silakan. Bapak gini aja, silakan didiskusikan. Nanti kalau sudah selesai, kumpulkan ke ibu ya. Oke? Diskusikan. Sudah selesai kasihkan ke ibu. Nanti ibu ada dulu di kantor. Mungkin begitu ya. Terima kasih buat hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bolehlah dijawabin ya Kak Ibu. Iya, diisi dulu surat isi. Dan nanti minggu depan kita diskusikan bersama-sama. Sebelum diskusikan itu dulu. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.